Taib, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi wakila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Ikhwati fillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Seperti biasa sebelum kajian siang hari ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini di tempat yang insyaallah diberkahi oleh Allah taala ini, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas duniawi kita, masih bisa melaksanakan berbagai macam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa menunaikan berbagai macam kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya melaksanakan sholat zuhur secara berjamaah, lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Insyaallah taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad, buah karya dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan memasuki bab yang ketiga yang diberikan judul oleh Al-Muallif rahimahullahu taala Babu Birril Abi. Ya, jadi Babu Birril Ab. Ya, jadi bab ya keutamaan berbakti atau berbuat baik kepada ayah kita. Ya, kalau pada pertemuan yang sebelumnya ya kita membahas tentang babu birril ummi. Ya, sekarang yang ketiga ini kita bahas babu birril ab ya. Karena walaupun bakti kita harus lebih banyak kepada ibu kita sesungguhnya, akan tetapi kita tidak bisa ya melupakan jasa-jasa ya atau kebaikan daripada ayah kita ya. Karena kita tahu lah bagaimana ayah kita banting tulang siang dan malam, ia berusaha ya tidak kenal lelah gitu kan, tidak kenal panas, tidak kenal dingin, tidak kenal cuaca terik, tidak kenal hujan. Semua itu ya ayah kita lakukan dalam rangka untuk menghidupi kita, untuk memberikan nafkah kepada kita, dan dalam rangka untuk melihat kita menjadi seorang anak yang betul-betul menjadi seorang anak yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita lihat hadis yang pertama. Qala al-muallif rahimahullahu taala, haddatsana Sulaiman bin Harbin qala, ya haddatsana Wahib bin Khalid ani bin Subrumah, sami'tu Aba Zur'atin an Abi Hurairah qala. Ya, haddatsana Sulaiman bin Harbin, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb
Kemudian beliau berkata, haddatsana Wuhaib bin Khalid, ya, telah menceritakan kepada kami Wuhaib bin Khalid dari Ibnu Syubrumah. Ya, beliau berkata, aku pernah mendengarkan Abu Zur'ah, ya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kila, pernah ada seseorang yang datang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwas sekalian, kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkadang ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian sahabat tersebut tidak dikenal namanya. Ya, nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa dikenal atau tidak dikenal, ya, itu itu cerita yang kesekian, nggak ada masalah. Ya, intinya kita melakukan kebaikan, kita berlomba-lomba untuk melakukan suatu kebaikan, berlomba-lomba dalam mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, dikenal ataupun tidak dikenal orang. Ya, nah kita lihat di hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering kila dikatakan jaa rajulun, datang seorang laki-laki, ata rajulun, sa'ala rajulun, dan lain sebagainya. Mereka tidak disebutkan namanya. Akan tetapi mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dan jelas para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah orang-orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu adalah khairul qurun, ya, generasi yang terbaik, walaupun mereka tidak dikenal, ya. Bahkan ada di antara mereka yang tidak dikenal di dunia ini, akan tetapi mereka sangat terkenal di langit, ya, mereka sangat terkenal di kalangan para malaikat yang kita tidak tahu berapa juta, berapa ratus miliar jumlah malaikat tersebut. Nah, di sini kita bisa mengambil satu pelajaran juga bahwa tidak penting kita dikenal atau tidak dikenal. Kalau kita dikenal orang, ya sudah, seperti yang mau gimana lagi gitu kan, seperti itu. Tidak dikenal orang juga tidak ada masalah. Karena karena yang kita mau capai, yang hendak kita capai adalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala, bukan ridhonya manusia. Ya, karena kenapa? Ridho manusia itu ghayatun la tudrak. Yang namanya ridho manusia itu tidak pernah bisa kita capai. Ya, walaupun antum berusaha kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk membuat semua orang ridho, nggak bakal bisa. Ya, antum bisa ridho komunitas ini, misalnya kita bicara komunitas. Antum bisa buat ridho misalnya komunitas A, mungkin komunitas B marah sama antum. Antum pindah lagi, berusaha bikin ridho komunitas B, kembali lagi A yang marah, belum lagi yang lainnya, seperti itu. Jadi nggak ada habisnya, ya. Nah, maka buat ridholah yang menciptakan manusia, maka kita akan menjadi tenang dalam kehidupan ini. Kila, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru? Kepada siapa saya harus berbuat baik? Kepada siapa saya harus berbakti?" Kata sahabat tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ummuk, ya, kepada ibumu. Jadi yang pertama kepada ibumu, ya, bukan kepada teman kita, bukan kepada kolega bisnis kita, bukan kepada kepala sekolah kita, mudir kita, ya, bukan kepada ustadz kita dan lain sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tuntunan yang pertama, ummuk, ya. Jadi kalau misalnya nih saya dan antum punya makanan, ya, maka prioritaskan ibu kita terlebih dahulu sebelum memberikan kepada yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummuk, ya, kepada ibumu. Qala, kemudian sahabat tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Tsumma man?" Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Maka kemudian lagi-lagi Rasulullah SAW bersabda, ummuk, kepada ibumu. Jadi udah 2 kali. Ya, taib. Kemudian si laki-laki ini, sahabat ini radhiyallahu ta'ala anhu bertanya lagi, "Tsumma man?" Kepada siapa wahai Rasulullah SAW? Kemudian Rasulullah kembali menjawab, ummuk, kepada ibumu. Ya. Qala, kemudian, ya, yang keempat kalinya laki-laki ini bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, "Tsumma man?" Kemudian kepada siapa wahai Rasulullah? Barulah kemudian Rasulullah SAW menjawab bahwa kepada ayahmu, ya. Jadi ibumu baru kepada ayahmu. Nah, akan tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala juga menjadikan hadis ini sebagai salah satu dalil, ya, kewajiban kita untuk berbakti kepada ayah kita. Ya, kalau kita diperintahkan memprioritaskan ibu kita, bakti kita kepada ibu kita terlebih dahulu, maka setelah itu Rasulullah SAW memprioritaskan bakti kita setelah ibu kepada ayah kita, bukan kepada yang lainnya. Ya, jadi ingat ya, ibu dulu kemudian ayah kita. Ya, nah ini dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, ya, salah satu dalil yang dijadikan oleh beliau bakti kepada ayah kita. Taib,
Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua, haddatsana Bishr bin Muhammad qala, ya, Bishr bin Muhammad telah menceritakan kepada kami. Beliau berkata, akhbarana Abdullah telah mengabarkan kepada kami. Qala, beliau berkata, akhbarana Yahya bin Ya'qub, ya. Yahya bin Ya'qub telah menceritakan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Abu Zur'ah. Ya, Abu Zur'ah telah menceritakan kepada kami an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi lagi-lagi hadis ini datang dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ikhwas sekalian, mungkin ada yang tahu di antara antum yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Naam, Abu Hurairah. Sekitar berapa? 5.000-an ya, pokoknya di atas 5.000. Ya, beliau paling banyak meriwayatkan hadis ya yang datang dari Rasulullah SAW. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak sebabnya kenapa? Hah? Nah, barakallahu fiik. Ya, karena Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu beliau itu fokus kepada ilmu. Ya, fokus kepada ilmu, tidak kepada dunia. Ya, jadi beliau itu senantiasa membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikianlah kita juga kalau misalnya kita misalnya kita membersamai salah seorang guru kita, kemanapun guru kita pergi kita ikuti gitu kan. Ya, mungkin kalau sekarang mungkin kita setirin guru kita. Insya Allah ya, itu lebih banyak faedah yang bisa kita ambil daripada kita duduk di majelis-majelis ilmu. Karena kenapa? Setiap saat kita bisa nanya, ya. Asal jangan Ustadz antum lagi tidur, guru antum lagi tidur, bangun Ustadz mau nanya, Ustadz kasihan lagi tidur antum. Ya, jadi banyak membersamai guru-guru kita, banyak membersamai ustadz-ustadz kita, itu pengaruh. Banyak membersamai para ulama. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, beliau makan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak makan, maka ya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tidak makan. Itu karena beliau saking banyaknya di masjid, ya membersamai duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahkan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu terkadang pingsan. Ya, karena apa? Karena kelaparan. Ya, jadi perutnya keroncongan gitu kan. Perutnya lapar. Ya, radhiyallahu taala anhu. Karena kenapa? Ya, beliau tidak mencari duniawi. Ya, beliau fokus terhadap ilmu. Tapi hikmahnya adalah bahwa banyak hadis yang kita faham yang sampai kepada kita itu melalui siapa? Melalui Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bayangkan betapa banyak besarnya pahalanya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kita di ruangan ini ada berapa orang? 80 orang misalnya. Kita di ruangan ini. Kita mengetahui hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya melalui Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, maka pahala yang kita dapatkan, kita apalagi kalau misalnya sampai kita pelajari hadis tersebut, kita hafalkan, kita sampaikan kepada orang, kita amalkan, betapa besarnya pahala daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan ini juga harus kita contoh. Ya, di sini aja udah berapa orang, ya, dan berapa ratus ribu, bahkan mungkin berapa juta orang per hari yang mendengarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi masya Allah, ya. Nah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sahabat ini tidak disebutkan lagi namanya ya. Jadi ata rajulun, cuma dikatakan datang seorang laki-laki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka laki-laki tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'muruni?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa instruksi Anda kepada saya? Apa perintah Anda kepada saya? Apa arahan Anda kepada saya? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kamu jihad fi sabilillah, ya, kamu jor-joran dalam bersedekah, ya, kamu ini dan lain sebagainya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birra ummak, berbaktilah engkau kepada ibumu. Jadi masya Allah, ya, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada sahabat ini dan juga tentu kepada kita semua bahwa prioritas utama kita adalah berbakti kepada ibu kita. Ya, tentu saja setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah bacakan pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat itu menggandengkan haknya Allah Subhanahu wa taala dengan haknya kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ya, tsumma ada faqala. Kemudian dia kembali lagi. Kemudian dia kembali bertanya ya, kemudian dia fa'ada faqala. Kemudian dia bertanya lagi. Ya,
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan birra ummak, berbaktilah, berbuat baiklah kepada ibumu. Tsumma ada, kemudian laki-laki itu kembali lagi, faqala, maka Rasulullah kembali mengatakan birra ummak, berbaktilah kepada ibumu. Tsumma ada rabi'ata. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, kemudian orang itu kembali lagi yang keempat kalinya, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan birra abaka. Barulah setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang tersebut, sahabat tersebut, dan kepada kita semua untuk berbakti kepada ayah kita. Nah, di sini juga Al Imam Al Bukhari rahimahullahu taala menjadikan dalil ini, ya, salah satu menjadikan dalil ini ya sebagai dalil untuk berbakti kepada ayah kita. Ya, dan banyak hadis yang menunjukkan bahwa seorang anak harus berbakti kepada ayahnya. Ya, banyak hadis yang lain, bukan cuma hadis yang dibawakan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Al Adabul Mufrad ini. Akan tetapi banyak hadis-hadis yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan akan perintah untuk berbakti kepada ayah kita. Di antaranya Imam Ibnu Majah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ya, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Ya, suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian si laki-laki ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi ihtaja mali." Ya, apa yang ditanyakan oleh laki-laki ini, yang dicurhatkan laki-laki ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna abi ihtaja mali." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ayahku itu sangat butuh kepada hartaku. Mungkin ayahnya tidak bekerja, mungkin ayahnya sudah tidak ada penghasilan, mungkin ayahnya sudah tua renta dan lain sebagainya. Intinya kata si laki-laki ini, ayahku butuh kepada hartaku. Ya, faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anta wa maluka li abika." Engkau, ya, dan hartamu adalah milik ayahmu. Ya, jadi ini rumusnya, ya. Jadi jangan antum pelit terhadap ayah antum. Ya, jangan sekali-sekali antum pelit terhadap ayah antum, terutama kalau ayah kita lagi butuh. Ya, ayah kita lagi butuh, kasih. Ya, apa yang dia butuhkan kita punya kasih. Karena kenapa kata Rasulullah, "Anta, kamu, wa maluka li abik." Ya, dan hartamu adalah milik ayahmu. Artinya ini kita seperti ini sekarang ini, ya. Ya, setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan kasbu, ya, abauna. Ya, kasbu abaina adalah merupakan usaha daripada ayah-ayah kita. Ya, usaha daripada bapak-bapak kita. Bapak kita dulunya yang setengah mati bekerja, ya, mencari rezeki siang dan malam, tidak peduli dingin, panas, tidak peduli terik, hujan. Ya, orang tua kita keluar mencari rezeki dalam rangka untuk melihat kita menjadi seorang yang sukses. Ya, seorang yang bahagia, kan seperti itu. Lalu kemudian setelah kita besar, ya, lalu kemudian kita perhitungan kepada ayah kita. Rasulullah mengingatkan, "Anta, kamu itu, wa maluka, dan hartamu li abika, adalah milik ayahmu." Jadi jangan sekali-sekali, ya, kita perhitungan terhadap ayah kita. Ayah kita butuh sesuatu, ya, maka kita berikan apa yang dibutuhkan oleh ayah kita tersebut. Jangan berpikir, ya, bahwa saya ini begini dan lain sebagainya. Intinya kalau ayah kita membutuhkan harta kita, membutuhkan kita, maka kita harus hadir untuk ayah kita. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum min atyabi kasbikum." Sesungguhnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak-anak kalian adalah merupakan usaha kalian yang terbaik. Fakulu min amwalihim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka makanlah kalian wahai bapak-bapak dari harta anak-anak kalian. Karena kenapa? Yaitu tadi, ya, bahwa anak-anak itu adalah merupakan usaha-usaha terbaik kalian wahai para bapak. Maka Rasulullah mengatakan fakulu min amwalihim, dan makanlah kalian dari harta dari anak-anak kalian, ya. Tapi sebagai orang tua juga anak kita. Imam Al-Hakim rahimahullahu taala meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna auladakum hibatullahi lakum." Sesungguhnya anak-anak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, ya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 49. Ya, yahabu liman yasha'u inasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan
kepada siapa yang dia kehendaki, kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, inatha, anak perempuan. Wa yahabu liman yasha adzukur, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia anak laki-laki kepada siapa yang dikehendaki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan ayat ini beliau bersabda, "Fahum wa amwaluhum lakum idza tajtum ilaihim." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka anak-anak kalian, wa amwaluhum, dan harta-harta mereka, lakum adalah milik kalian, idza tajtum ilaiha adalah milik kalian ketika kalian membutuhkan harta tersebut, ya. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pembatasan, idza tajtum ilaiha, kalau kalian butuh terhadap anak-anak kalian dan harta anak-anak kalian. Ya, jadi nggak juga mentang-mentang serta-merta gitu kan, mentang-mentang ada hadis seperti ini, lalu kemudian orang tua semena-mena ya berbuat zalim, dihabisi semua harta anaknya gitu kan, foya-foya senang-senang, ini nggak boleh. Makanya di sini Rasulullah memberikan batasan, idza tajtum ilaiha, ketika kalian butuh kepada harta tersebut. Jadi kalau misalnya antum butuh, orang tua butuh kepada harta anaknya, minta harta tersebut. Ya, mau beli rumahnya misalnya bocor, mau diperbaiki, anaknya punya rezeki, minta dari anaknya untuk memperbaiki rumahnya tersebut. Kata Rasulullah, idza tajtum ilaiha, ketika kalian butuh kepada harta tersebut. Ya. Baik, ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke bab yang keempat. Ya, bab yang keempat, babu linil kalami liwalidayhi. Ya, jadi Al-Imam Al-Bukhari berkata bahwa bab ya berkata lembut ya kepada kedua orang tua kita. Ini bab yang keempat. Taib. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beliau bawakan ya, bab ini beliau bawakan karena banyak di antara kita kaum muslimin ketika berkata-kata kepada orang tuanya, kepada ayahnya, kepada ibunya, ya tidak ada sopan santunnya. Ya bahkan mohon maaf ya, dulu saya waktu masih tinggal di Matraman, saya pernah di Matraman itu waktu masih di Lipia pada saat itu, ya, ada anak kecil umur usia ya sekitar mungkin usia 9 tahun, 10 tahun gitu ya. Mungkin karena lingkungan juga ya. Ya mohon maaf ya, ketika diomelin sama ayahnya, dia yang keluar dari mulutnya itu nama binatang kepada ayahnya. Iyadzan billah. Ya subhanallah. Ini mungkin karena faktor lingkungan, saya nggak tahu. Jadi subhanallah. Coba antum bayangkan ini. Anak-anak 9 tahun ini kalau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, 9 tahun aja ketika diomelin oleh ayahnya, yang keluar dari mulutnya itu nama binatang. Kira-kira ya 20 tahun kalau sekarang masih panjang umurnya nggak dikasih hidayah oleh Allah, kira-kira diapain orang tuanya itu? Ya, mungkin ditabok orang tuanya itu nantinya kalau dia sudah gede. Kecilnya saja dia bisa berani ngomong begitu terhadap ayahnya. Ya, nah makanya di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala beliau membawakan bab linil kalami liwalidayhi. Banyak di antara kita ketika bicara kepada atasan kita, masya Allah sopannya minta ampun gitu ya. Ketika bicara sama kolega, rekan bisnis kita, bicaranya masya Allah sopannya, masya Allah luar biasa, unggah-ungguhnya luar biasa. Ya, ketika bicara dengan teman-temannya, unggah-ungguhnya luar biasa. Ketika mempergauli istrinya luar biasa. Ya, suaminya mempergauli suaminya, masya Allah luar biasa. Akan tetapi ketika sudah berhadapan dengan orang tuanya, mulutnya tidak bisa direm. Ya, ini musibah. Ya, ini musibah ya ikhwas sekalian. Ya, jika secara umum kita harus menjaga lisan kita. Kita harus berlemah lembut. Ketika bicara terhadap orang siapapun itu, kita harus berbicara ya dengan lemah lembut. Ya sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lebih ditekankan lagi ketika kita berhadapan bermuamalah dengan orang tua kita. Lebih ditekankan lagi ketika kita bermuamalah berbicara dengan ibu kita. Lebih ditekankan lagi ketika orang tua kita itu sudah sepuh. Ya, lebih ditekankan lagi untuk apa? Untuk berlemah lembut kepada kedua orang tua kita yang sudah sepuh. Ya, baik. Qala al-muallif haddatsana Musaddad. Ya, Musaddad menceritakan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Ismailu bin Ibrahim. Ya, Ismail bin Ibrahim berkata, haddatsana Ziyad bin Makhraq. Ya, qala, beliau berkata, haddatsani ya Taisalah bin Mayyas qala. Taisalah bin Mayyas berkata, ya beliau berkata, kuntu ma'an najadat. Ya, kuntu ma'an najadat. Ya, jadi
Taisalah bin Mayas ini menceritakan bahwa beliau dulu pernah bersama dengan Ma'an Najadat. Ya, apa yang dimaksudkan dengan An-Najadat? Ada yang tahu nggak? Ada yang pernah dengar nggak An-Najadat? Ya, ada yang pernah dengar nggak? An-Najadat itu adalah penamaan untuk teman-temannya Najdah bin Amir Al-Hanafi Al-Khariji. Ya, jadi orang-orang Khawarij. Ya, orang-orang Khawarij adanya di mana? Adanya di mana? Adanya di negeri Irak. Terus tepatnya di mana tempatnya itu? Haruriyah. Ya, makanya kan mereka disebutkan kepada mereka biasa dikatakan Haruriyun gitu kan, seperti itu. Orang-orang Khawarij tersebut. Karena mereka keluar di situ, mereka berkumpul di situ di Harura. Ya. Nah, mereka disebut sebagai An-Najadat, ya. Nah, Taisalah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu ma'an Najadat." Aku bersama dengan An-Najadat, ya. Dengan kelompok kelompok orang dari daerah Haruriyah, ya, orang-orang Khawarij, ya. Beliau bersama dengan orang-orang Khawarij tersebut, ya. Kemudian beliau bertanya kepada Ibnu Umar, "Fa asabtu dzanuban la araha illa minal kabair." Maka suatu ketika aku pernah fa'asabtu dzunuban. Aku kemudian terjatuh kepada satu dosa la araha illa minal kabair, dan aku memandang bahwa dosa yang aku terjatuh di dosa tersebut adalah dosa besar, ya. Ya, jadi Taisalah menganggap bahwa itu adalah dosa besar. Ya, karena orang-orang Khawarij, ikhwas sekalian, itu luar biasa. Mereka misalnya jalan ke satu tempat, kemudian dia temukan kurma. Temannya ngambil kurma tersebut mau dimakan, dia bilang ittaqillah, jangan dimakan, ya, seperti itu. Itu mereka, tapi dengan gampangnya dia menumpahkan darah sahabat. Itu orang Khawarij, ya. Jadi di luar kelompok mereka itu dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Ya, dan salah satu tandanya orang-orang Khawarij itu adalah apa? Mereka memvonis pelaku dosa besar neraka kekal di dalam neraka jahanam. Itu orang-orang Khawarij, ya. Di antara kelakuan mereka, karakter mereka orang-orang Khawarij tersebut. Nah, Taisalah menceritakan, fa asabtu dzunuban la araha illa minal kabair. Aku terjatuh kepada satu dosa dan aku memandang bahwa dosa tersebut adalah dosa besar, ya. Fa dzakartu dzalika li Ibnu Umar. Kemudian aku ceritakan perkara tersebut kepada Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ulama, ya, radhiyallahu taala anhu. Qala, maka beliau bertanya, "Mahia, dosa apa yang engkau terjatuh padanya lalu kemudian engkau menganggap itu adalah dosa besar?" Qultu, maka aku berkata kadza wa kadza. Ya, jadi Taisalah menceritakan, ya, ini begini, dosa begini dan begini. Maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Laisat hadhihi minal kabair." Ini tidak termasuk dosa-dosa besar. Ya, hunna tis'un. Kata Ibnu Umar, dosa besar itu ada 9. Ya, al-kabair tis'un. Kata Ibnu Umar, dosa besar itu ada 9. Ingat, ya, ini tidak membatasi. Ya, tidak membatasi bahwa dosa besar itu hanya 9. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, yang terbesar yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi sama seperti misalnya ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, At-Tamimi rahimahullah taala, ketika beliau menyebutkan bahwa ada 10 pembatal keislaman. Ya, ada 10 min nawaqidil Islam. Ada 10 pembatal keislaman, gitu kan. Ini bukan berarti bahwa pembatal keislaman itu hanya ada 10. Ya, akan tetapi 10 ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di seluruh dunia, terutama di Indonesia ini. Ya, akan tetapi seperti yang dikatakan oleh Syekh, ya, As-Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwa pembatal keislaman itu ada sekitar 300-an, Masya Allah, banyak. Ya, 10 pun mungkin kita belum hafal, gitu kan, seperti itu. Ya, nah, ini bukan pembatasan. Jadi Ibnu Umar tidak membatasi bahwa yang disebut sebagai dosa besar itu hanya ada 9. Karena kalau kita lihat di kitab Al-Imam Az-Zahabi Al-Kabair, ya, mungkin nanti juga antum pelajari, yaitu lebih daripada 60 dosa besar di situ, ya, dalam kitab tersebut. Ya, nah, itu juga belum pembatasan. Akan tetapi masih banyak dosa-dosa besar lainnya. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Umar, ini dosa besar yang terbesar. Ya, induknya dosa besar. Ya, beliau mengatakan yang pertama al-isyraku billah, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mensyirikatkan, menduakan Allah Subhanahu wa taala adalah dosa besar. Ya, dosa besar yang terbesar. Rajanya dosa besar, yaitu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama.
Ya, wa qatlu nasmatin. Ya, yang kedua kata Ibnu Umar, membunuh jiwa tanpa hak. Ya, ini dosa besar yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Ya, jadi yang pertama, menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa qatlu nasmatin. Ya, wa qatlu nasamatin, membunuh jiwa tanpa hak. Ya, berarti ada pembunuhan dengan hak. Ya benar. Apa contohnya? Ya, kisos. Ya, itu juga harus dibunuh, ditegakkan had gitu kan, seperti itu. Nah, itu namanya dengan hak. Ya, yang dimaksudkan di sini dosa besar yang terbesar adalah membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat kita. Ya, taib. Kemudian yang ketiga, wal firaru minaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Ya, jadi nggak boleh ketika perang berkecamuk itu nggak boleh kita kabur dari pertempuran. Ketika kita membelakang, kita kabur dari medan pertempuran tersebut, kita terjatuh kepada dosa besar. Boleh kabur dalam pertempuran, tapi dengan alasan apa? Ada yang tahu nggak alasannya? Ada dalam surah Al-Anfal. 6. Bersiasat ya, untuk bersiasat atau bergabung dengan ilafiyah kepada kelompok yang lain. Ya, seperti itu. Jadi ini diantara alasan bolehnya kita mundur dari medan peperangan, gitu kan, seperti itu. Akan tetapi, ya kalau misalnya tidak ada alasan yang syar'i, maka tidak boleh kita mundur dari medan pertempuran. Ketika kita mundur dari medan pertempuran, maka kita terjatuh kepada dosa besar. Ya, taib. Yang keempat, wa qadful muhsanat. Ya, menuduh wanita muslimah mukminah yang baik-baik berzina. Ini bahaya. Ya, kalau kita menuduh orang melakukan perzinahan, ini bahaya. Makanya antum lihat ya, bagaimana Islam itu sangat menjaga kehormatan seseorang. Ya, antum tahu nggak syaratnya? Kalau misalnya kita melihat, mohon maaf ya, kita melihat seseorang yang berzina gitu misalnya, tahu nggak syaratnya sehingga bisa diterima persaksian tersebut? Ya, tahu nggak persyaratannya? Berapa orang saksinya? 4 orang ya. 4 orang laki-laki. Terus selanjutnya? Ya, keempat laki-laki ini, mohon maaf ya, kita bicaranya belak-belakan nggak apa-apa, ini hukum masalahnya. Keempat orang laki-laki ini melihat dengan jelas ember masuk ke dalam sumur. Kalau antum nggak tahu, ana jelasin lagi. Tahu kan artinya? Kalau yang misalnya 3 orang lihat, ya, 3 orang lihat dengan jelas. Kata yang satu, kayaknya ana ragu deh. Enggak, anak ini enggak ngelihat deh, batal gitu kan, seperti itu. Masya Allah, coba lihat. Ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang tidak bisa memberikan persaksian dengan jelas, dia menuduh seorang berzina misalnya, maka kembali kepada dia dicambuk. Berapa kali cambuknya? Samanina jalda. Antum bisa lihat dalam surah An-Nur. Maka dia dicambuk selama berapa? 80 kali cambukan. Coba bayangkan tuh. Ya. Wala taqbalu lahum syahad, dan jangan menerima persaksian mereka selama-lamanya kecuali kalau mereka bertaubat. Ya, jadi Masya Allah. Makanya kalau kita baca dalam sejarah Islam, itu tidak ada had perzinahan yang ditegakkan gara-gara kedapatan. Benar nggak? Nggak ada sama sekali. Kenapa? Ini karena berat sekali. Persyaratannya berat. Jadi dalam sepanjang sejarah, kalau antum baca sejarah, ya, itu nggak ada sama sekali orang ditegakkan had zina gara-gara kedapatan, kepergok gitu. Misalnya ada 4 orang lihat gitu, terus diangkat ke kode gitu kan, itu nggak ada. Itu saking ketatnya persyaratannya. Ya, nah kecuali yang ada adalah apa? Pengakuan, kan seperti itu. Dan itu ada terjadi di zaman sahabat, ya, di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya di sini kita mau lihat bahwa betapa Islam sangat menghargai kehormatan seorang Muslim. Ya, kita hari ini sangat mudahnya menjatuhkan kehormatan seorang Muslim antara satu dengan yang lainnya. Ya, baik di dunia nyata apalagi di dunia medsos. Coba lihat di medsos, dengan gampangnya orang men-share aib seseorang. Ya, mungkin orang tersebut tidak ridho aibnya di-share. Ya, mungkin dia sudah berusaha ketika dia bermaksiat, dia sudah berusaha ngumpet gitu loh. Iya benar, ketika dia berbuat maksiat, dia berusaha ngumpet karena dia terkalahkan oleh hawa nafsunya. Ya, dia sadar kalau itu adalah maksiat gitu kan, akan tetapi dia terkalahkan oleh hawa nafsunya, dia ngumpet melakukan maksiat. Nah, kita mungkin ngerekam perbuatan tersebut lalu kita share. Ya, betapa besar dosa orang-orang yang seperti ini. Ya, jadi hati-hati. Ya, belum lagi fitnah-fitnah misalnya di media sosial, dengan gampangnya kita menuduh si ini, si fulan begini dan begini. Hati-hati. Ya, hati-hati. Perhatikan bagaimana Islam menjaga kehormatan seorang Muslim. Bahkan Rasulullah SAW di berbagai momen beliau tegaskan, ya, inna dima'akum, ya,
Sesungguhnya harta-harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian, kehormatan kalian, darah-darah kalian adalah diharamkan bagi kalian. Ya, jadi masya Allah Islam sangat menghargai. Nah makanya di sini kita lihat di antara dosa besar kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu adalah kadful muhsanat, menuduh wanita yang baik-baik, muslimah yang baik-baik melakukan perzinahan. Ya, ini adalah dosa besar, di antara dosa besar yang terbesar. Kemudian selanjutnya wa aklu riba. Ya, bertransaksi ribawi. Jadi kita nggak katakan makan riba, ya, karena kalau kita katakan riba, makan riba, saya nggak pernah makan riba, saya cuma nyicil motor kok, nggak saya makan, saya malah yang ngasih duit kan gitu, ya. Nah makanya dikatakan di sini transaksi ribawi, ya. Dan di hadis-hadis yang lain Rasulullah SAW menjelaskan, ya, bahwa la'ana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW melaknat akilar riba wa mukilahu wa syahidai wa katibai, ya, dilaknat semuanya, hum sawa. Apa lagi kata Rasulullah, hum sawa, mereka itu sama, artinya dosanya sama. Yang menyaksikan, yang menulis, notarisnya, siapapun yang terlibat di situ, semuanya sama dosanya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian selanjutnya wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, ini juga merupakan di antara dosa besar, ya, yang yang sangat diancam oleh syariat kita. Kemudian yang selanjutnya, ya, wa ilhadun fil masjidi, melakukan maksiat di masjid, ya, melakukan perbuatan dosa di masjid, ya. Dan biasa ya kita dengarkan juga, ya, ada orang yang sampai sudah berani berbuat maksiat di masjid, ya. Dan ini banyak kejadian, apalagi di era digital sekarang ini. Kadang-kadang ada yang sampai ngerekam kemudian di-share, ya. Lagi-lagi mungkin dia nggak mau dibikin viral, ya. Akan tetapi ada aja orang yang dapat momen tersebut lalu kemudian di-share ke yang lainnya. Bahkan sampai bisa-bisa jutaan orang yang lihat. Jadi subhanallah, ya. Ya, jadi ini diantara dosa besar, melakukan perbuatan dosa di dalam masjid, terutama di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di Masjidil Aqsa. Ya, misalnya kalau di Masjidil Haram, ya, tidak boleh kita membunuh hewan buruan dan lain sebagainya. Larangan-larangan tersebut ini tidak boleh dilakukan di dalam Masjidil Haram. Taib. Kemudian selanjutnya walladzi yastashiru. Ya, kemudian ada nas lain mengatakan walladzi yastashiru dengan ha dan kha. Ya, kalau di sini yastashiru itu artinya membuli, mengolok-olok. Ini nggak boleh, dosa besar loh, jangan dipandang remeh ya ini, mengolok-olok, ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, terutama ibu-ibu, ya, ya, terutama akhwat, itu gampang banget membuli sesama mereka gitu, ya, membuli, mengolok-olok gitu, mengatakan perkataan-perkataan yang bisa menyakiti saudara-saudara kita. Hati-hati, ya, ini adalah merupakan dosa besar, ya. Kemudian selanjutnya, dan poinnya di sini, wa bukaul walidaini minal uquq, ya, dan membuat kedua orang tua kita menangis karena kita durhaka kepada kedua orang tua kita. Berapa banyak di antara kita yang biasa, ya, membuat orang tuanya menangis, ya, menyakiti hati kedua orang tuanya. Apakah karena perbuatannya orang tuanya jadi menangis, atau karena kata-katanya, sikapnya sehingga orang tuanya jadi menangis? Banyak di antara kita yang seperti itu, dan kita menyikapi ini dengan santai-santai saja, ya. Padahal tahukah kita, ikhwah sekalian, bahwa salah satu dosa yang tidak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti azabnya, hukumannya sampai di akhirat nanti adalah apa? Uququl walidain. Hati-hati, ya. Jadi jangan sampai kita membuat orang tua kita menangis karena kata-kata kita, karena perbuatan kita, karena sikap kita. Ya, ini diantara dosa besar yang terbesar adalah bukaul walidain minal uquq. Ya, orang tua menangis karena kedurhakaan anaknya. Baik, qala Ibnu Umar. Kemudian berkata kepada saya Ibnu Umar, ya, atafruqu minan nari wa tuhibbu an tadkhulal jannah. Apakah engkau takut terhadap neraka dan engkau suka, ya, engkau mau untuk masuk surga? Maka qultu, aku berkata, iya wallah, tentu saja, siapa yang enggak mau masuk surga? Siapa yang enggak takut terhadap neraka? Ya, siapa yang enggak mau masuk surga? Tentu saja saya mau masuk ke dalam surga. Qala, maka Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu berkata, ahayyun waliduk? Apakah kedua orang tuamu? Apakah orang tuamu masih hidup? Qultu indi ummi. Maka dia berkata, aku berkata, kata beliau, indi ummi, saya mempunyai seorang ibu. Ya, qala, maka Ibnu Umar berkata, fa wallahi, maka demi Allah, lau alanta lahumal kalam, anda ini, ya, engkau bisa
berlemah lembut ketika berkata kepada ibumu tersebut. Wa at'amtahat ta'am, dan engkau memberi makan kepada ibumu tersebut. La tadkhulannal jannata majtanabtal kabair. Kata Ibnu Umar, engkau pasti engkau akan masuk surga selama engkau menjauhi dosa besar. Jadi kalau mau masuk surga itu sebenarnya gampang ikhwas sekalian. Ya, apalagi yang masih punya ibu. Ya, apalagi yang masih punya ibu. Ya, berkata-kata yang baik, berkata-kata yang lembut kepada ibu kita, kepada orang tua kita, beri makan, kasih makan orang tua kita. Ya, kemudian jauhi dosa-dosa besar. Maka Ibnu Umar mengatakan pasti kalian akan masuk surga. Ya, dan tentu saja beliau mengatakan seperti ini adalah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak mungkin berani mengatakan sesuatu yang tidak didengar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim menceritakan kepada kami. Qala, beliau berkata, haddatsana Sufyan an Hisham. Ya, Sufyan berkata an Hisham dari Hisham bin Urwah, an abihi dari ayahnya qala. Ya, beliau membacakan surah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahu ma janaha dzulli minar rahmah. Ya, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Ini sikap kita kepada kedua orang tua kita. Ya, jadi kita harus merendahkan diri kita, ya, merendahkan hati kita kepada kedua orang tua kita. Kalau terhadap atasan kita saja kita bisa merendahkan diri kita. Kalau terhadap kepada teman-teman kita, kolega bisnis kita, kepada orang-orang yang kita pandang, orang yang kita hargai selain orang tua kita, kita bisa merendahkan diri kita di hadapan mereka, merendahkan hati kita di hadapan mereka. Maka terlebih lagi terhadap kedua orang tua kita. Jadi posisi kita harus lebih rendah dari orang tua kita, ya. Walaupun misalnya nih kita mengetahui sesuatu, jangan sok kita menggurui orang tua kita. Ya, ada seorang anak yang cerita, ya, saudara kita yang cerita bahwa si anak ini tahu agama, ya, sedikit-sedikit tahu agama. Akan tetapi dia tidak pernah mau berani, ya, berkata tentang agama sebelum orang tuanya yang berkata, sebelum orang tuanya bertanya. Dia nggak pernah mau menggurui orang tuanya sebelum orang tuanya bertanya kepada dia. Kalau orang tuanya bertanya kepada dia, barulah dia jawab dengan secara lemah lembut. Akan tetapi dia nggak pernah mau bersikap menggurui orang tuanya tersebut. Karena kenapa? Dia mau merendahkan diri di hadapan orang tuanya. Jadi ini sikap kita, ya, yang diajarkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 24. Wahfid lahuma janaha dzulli minar rahmah, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh rahmat. Ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ada pertanyaan ya dari Ahwat mungkin, atau kalau ada pertanyaan silakan, ya, kita cukupkan sampai di sini. Akan tetapi kalau tidak ada kita lanjutkan sampai 1:30. Ya, Allah taala alam bisawab. Ada pertanyaan dari Ahwat? Nah, silakan. Taib, ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang, ya. Yang kurang dan yang salah itu dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari penyampaian tersebut. Nah, Taib, assalamualaikum Ustaz. Tadi 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bilang berbakti kepada ibumu. Apa termasuk ibu sambungkah atau ibu tiri? Ya, enggak, bukan ibu sambung atau ibu tiri yang dimaksudkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada ibu tiri kita atau ada ibu sambung kita, ya, maka otomatis yang kita prioritaskan berbakti adalah berbakti kepada ayah kita, ya. Berbakti kepada ayah kita. Dan ketika kita berbakti kepada ibu tiri kita, ya, itu dalam rangka berbakti kepada ayah kita. Ya, seperti itu. Jadi bukan ini yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan di sini adalah ibu kandung kita. Ummuka, summa abuka, ya. Wallahu taala alam shawab.
Taib. Bagaimana kiat agar istiqomah dengan akhlak yang mulia? Ya, kiat untuk istiqomah ya dalam segala permasalahan ya. Ya, kita memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beristiqomah. Bukan cuma kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk beristiqomah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Ya, istiqomahlah engkau wahai Muhammad. Ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istiqomahlah engkau wahai Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu pernah ya ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, alangkah cepatnya Anda beruban?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Syayyabatni Hudun wa akhawatuha." Ya, surah Hud ya dan teman-temannya yang semisalnya membuat aku cepat beruban. Karena di situ ada perintah apa? Perintah untuk beristiqomah. Dan istiqomah ini berat. Ya, istiqomah ini sangatlah berat, ya. Oleh karena beratnya istiqomah ini, sampai-sampai kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kalau tidak salah ya, a'zamul karamah al-istiqomah. Karamah yang paling besar, yang paling agung itu adalah istiqomah, ya. Jadi, kalau antum mau lihat orang-orang yang diberikan karomah di akhir zaman ini adalah orang-orang yang istiqomah. Istiqomah ke masjid, istiqomah berbuat baik, istiqomah menghadiri majelis ilmu, istiqomah belajar bahasa Arab, istiqomah belajar ilmu syar'i. Itu adalah wali Allah yang dikasih karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karomah yang terbesar, apalagi kita di akhir zaman ini adalah apa? Ya, istiqomah. Karomah itu karomah terbesar. Bukan bisa melayang, bisa terbang, bisa jalan di atas air. Ngapain kita bisa jalan di atas air? Orang udah banyak pel nih kok, banyak banyak kapal. Ngapain bisa terbang pesawat, sudah masih banyak yang kosong, kan seperti itu. Tapi istiqomah, karomah yang terbesar di zaman ini adalah apa? Istiqomah. Dan ini dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan a'zamul karamah al-istiqomah. Ya, bahwa sebesar-besar, seagung-agungnya karomah adalah ketika seorang hamba diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah ini berat, ya. Nah, oleh karenanya, karena perkara ini adalah perkara yang sangat besar, maka tentu rumusnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa meminta taufik. Ini diantara kiatnya, dan ini kiat yang utama. Ya, kita ya, ini ya, kita nih membuka tutup botol begini saja, ya. Lalu kemudian kita bismillah minum, ya. Ini kita nggak bisa lakukan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi saya melakukan tadi ini semua itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya menggerakkan nih tangan seperti ini, semua taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi perkara besar semacam istiqomah. Tidak mungkin kita bisa istiqomah tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tanpa bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka caranya, ketika kita hendak istiqomah, diistiqomahkan oleh Allah, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon istiqomah. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah taala beliau mengatakan, ya, salasa da'wat la tansauha fis sujud. Kata bin Baz rahimahullah taala, ada 3 doa, jangan sekali-sekali kalian lupakan dalam sujud kalian. Ya, ada yang tahu doa itu apa? Yang pertama apa? Ya, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Ya, ya Allah, berikanlah kepadaku apa? Taubatan nasuha sebelum saya meninggal dunia. Kemudian yang kedua apa? Ya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini diantara yang yang diperintahkan oleh beliau rahimahullahu taala, yang kita minta dalam sujud kita, ya. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ya taubatan nasuha sebelum meninggal dunia. Kemudian diantaranya adalah ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkan hatiku di atas agamamu. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna quluba bani Adam, sesungguhnya hati anak Adam ini ya fi asabi'illah, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Oh, kama qala Rasulullah. Ya, Allah Subhanahu faman syaa aqama. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan istiqamahkan hati tersebut. Faman syaa, siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, azagahu. Allah Subhanahu wa taala maka akan bengkokkan hati tersebut, ya. Jadi ini di antara kiat yang utama ya yang harus kita lakukan ketika kita hendak beristiqomah adalah dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Ya, kita senantiasa membersamai orang-orang yang istiqomah. Ya, orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan. Yakinlah kalau kita ya berteman selalu membersamai orang-orang yang ahli syubhat, nggak bakal kita istiqomah. Yang pertama, kalau kita senantiasa bersama dengan orang-orang ahli syahwat, yang kerjanya syahwat, yang diomongin syahwat, yang diomongin syubhat dan syubhat, nggak mungkin bisa istiqomah. Ya, teman-teman yang seperti ini, komunitas yang seperti ini jauhi sejauh-jauhnya. Cari komunitas yang baik. Cari komunitas yang ngomongin sholat berjamaah. Ya, yang ngomongin majelis ilmu, yang ngomongin proyek-proyek kebaikan. Cari teman-teman yang seperti ini. Insya Allah dengan bergabung, berkumpul dengan mereka, maka insya Allah hati kita akan diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala alam bisawab. Ini diantara kiat agar supaya kita bisa istiqomah. Nah, dari ikhwannya ada yang mau tanyakan? Taib, fadal, akhi. Waalaikumsalam. Misalkan ketika kita ingin meminjam uang, status kita berikan saja atau tetap kita anggap pinjaman. Ya, kata Rasulullah SAW, anta wa maluka li abika. Ya, jangan dipinjamkan. Ya, kalau teman-teman kita saja, ya teman-teman kita saja mau pinjam uang kadang-kadang ke kita, ya. Misalnya mau pinjam uang 500.000, afwan akhi, ana nggak punya 500.000, tapi ini ada 100.000, udah nggak usah antum pikirkan. Ini buat antum. Kalau buat teman-teman saja kita bisa. Maka bagaimana dengan orang tua kita? Yang Rasulullah sendiri katakan anta wa maluka li abika, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya, jadi kalau ayah kita mau pinjam uang, misalnya mau pinjam uang 1 juta, kita ada uang misalnya 1.200.000, ya, insya Allah 200.000 ini masih bisa buat 3 hari lah. Ya udahlah, ini 1 juta buat ayah, nggak usah dipinjam, ambil aja. Ya kan seperti itu. Ya nanti di belakang hari kalau misalnya orang tua kita punya uang misalnya, dan ayah kita melihat, orang tua kita melihat, oh anak saya ini lagi kekurangan uang, mungkin dibantu sama kita, bukan bayar utang gitu. Ya dibantu nih nak, buat bantu-bantu kan seperti itu. Ya, jadi jangan dipinjamkan, tapi dikasihkan. Ya, dan kalau bisa jangan nunggu orang tua kita minjem duit. Ya, ini catat ya, jangan nunggu orang tua kita, ntar tunggu orang tua saya, ntar orang tua saya pinjam duit 1 juta, ya. Anak gak bilang antum ya. Jangan tunggu saya dan antum semuanya. Jangan tunggu orang tua kita ngutang sama kita. Ya, ada kita punya duit, jangan ntar juga orang tua saya telepon mau pinjam duit, ntar saya kasih aja, gak usah saya utangin. Jangan gitu. Ya, semua orang itu bisa berbakti gitu loh. Ya, akan tetapi berbakti dengan cara yang terbaik. Ya, ihsana, dengan sebenar-benarnya berbuat baik itu jarang di antara kita yang bisa melakukan itu. Ya. Nah, kata orang-orang Arab bahwa bil isyarati yafhamul labib. Ya, orang-orang yang cerdas itu dengan isyarat dia pasti ngerti gitu loh. Ya, kadang-kadang orang tua kita gini gitu. Ada teman saya pernah cerita, saya teringat teman saya. Ya, jadi teman saya ini masya Allah. Ya, saya lihat sendiri ya di depan mata bahwa rezekinya itu sangat dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata setelah saya selidik, saya tanya-tanya dan beliau cerita kepada saya, di antaranya rahasianya adalah karena beliau itu sangat baik terhadap ibunya. Dia cerita nih, ini salah satu pengalamannya. Ya, dia dan ibunya pergi ke mall, diajaklah ibunya itu. Ya, itu sudah lama ya, sudah lama banget kejadiannya. Duit pada saat itu berarti kalau saya bilang jumlahnya sekarang, itu pada saat itu jumlahnya sangat besar. Ya, dia datang ke mall. Kemudian si ibu ini, ya, dia lihat kan di mall itu suka ada, di hallnya itu suka ada kayak pameran kasur gitu apa ya. Jadi si ibu ini duduk di atas kasur, dia pegang-pegang, ya, dia bilang, nak, ini kasur kok, masya Allah bagus banget ya, empuk banget ya. Ya, si anak ini nggak pakai nanya, ya, ke ibunya dia panggil ininya, ini berapa harganya? Kata dia, kata pelayannya, pelayannya 40 juta. Katanya saya bayar buat ibu saya. Ya, padahal ibunya cuma megang-megang gitu. Ini kasur bagus ya, masya Allah gitu. Dia nggak mikir, dia punya duit, dia bayarin kasur tersebut buat ibunya, subhanallah. Ya, dan setelah itu dia cerita rezekinya ngalir, lancar mengalir. Ya,
rezekinya setelah itu lancar mengalir. Dia cerita seperti itu kepada saya. Jadi Masya Allah. Ibunya bilang enggak, saya enggak. Cuma ini aja ngerasain ternyata. Tapi dia paham bahwa ibunya mungkin mau kasur tersebut. Ya, orang-orang yang cerdas itu, dia pasti dengan isyarat dia paham gitu loh. Ketika ibunya mungkin bicara gitu, apalagi mohon maaf ya kalau orang Jawa, kalau orang Sulawesi masih mending, kalau ngomong udah belak-belakan deh tuh udah. Tapi kalau orang Jawa ya mau ke Bogor itu muter-muter dulu ke Bandung. Dia ke Bandung dulu baru kalau orang Sulawesi dari sini langsung hantam gitu. Ya. Mana Bu Rifki? Ya. Kalau orang Jawa biasanya dia muter-muter dulu gitu. Mau ke Bogor tapi dia muter dulu ke Bandung gitu seperti itu. Ya, dia muter-muter baru to the point, enggak bisa to the point gitu. Ya, kita harus paham sebagai anak gitu. Kayaknya ada kemarin lewat di mana gitu ya, ada martabak kayaknya enak banget gitu. Ibu kita bilang, oh masa iya sih ada? Nggak pernah saya ngerasain Bu. Udah berlalu begitu aja. Nah kalau orang yang paham, saat itu juga dia punya uang, diam-diam dia keluar. Ya mungkin 10 menit kemudian dia datang kepada ibunya, Bu ini dia martabaknya, enak nggak Bu? Ya. Ini baru orang-orang anak yang berbakti gitu. Seperti itulah kita. Ya, jadi ya mohon maaf ya, jangan tunggu sampai orang tua kita tuh ngutang gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang ya namanya orang tua dan mungkin yang antum yang sudah orang tua yang sudah anaknya udah pada gede-gede juga akan ngerasain. Kita sebagai orang tua itu pasti nggak enakan gitu loh. Meminta karena kita prinsipnya mungkin nggak mau merepotkan anak-anak kita. Ya nggak mau susah ngomong gitu. Apalagi tadi mohon maaf ya kalau kayak orang-orang Jawa itu perasaannya kan halus gitu. Nggak mau ngomong, nggak mau bicara. Tapi kadang-kadang ada isyarat-isyarat dari orang tua kita kalau menginginkan sesuatu, butuh kepada sesuatu. Nah kita sebagai anak harus tanggap. Ya, harus tanggap menangkap apa yang diisyaratkan oleh orang tua kita tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Jangan orang tua kita butuh 100 juta, kita punya duit kasihkan. Jangan pikir-pikir. Ya, walaupun mobil kita harus jual, ya, walaupun sawah kita harus jual untuk orang tua kita. Ya, kita berbakti itu cuma sekali. Kita hidup ini nggak lama. Ya, dan kita sudah terangkan kemarin bahwa al-walid ya orang tua kita itu adalah ya awsatu abwabil jannah, adalah pintu tengahnya surga. Ya, jangan sampai kita menyesal, ya. Jangan sampai kita menyesal ya, dan penyesalan itu tidak ada gunanya. Kita mau berbakti kepada orang tua kita, ternyata orang tua kita sudah meninggal dunia. Wallahu taala alam bisawab. Taib, ini saja ya, mungkin karena sudah lewat waktunya. Insyaallah ada pertanyaan yang tersisa, mungkin pekan depan kita jawab. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.